Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan memperlihatkan prosedur secara singkat dan padat tentang pemijahan ikan nila secara alami. Yang pertama yang paling penting itu adalah persiapan wadah pemeliharaan induk atau persiapan wadah pemijahan. Nah, jadi wadah yang dipakai itu adalah ukuran 3 kali 2 meter. Nah, sebelum dipakai yang pasti kita bersihin dulu dari segala hal. Dari pokoknya kita bersihkan dulu wadah ini, karena ini ada lumpur, sebisa mungkin kita harus bersihkan dulu. Karena takutnya kan ada hama atau yang bisa nanti menyerang isi ikan gitu. Jadi caranya adalah alat-alat yang dipakai untuk pembersihan wadah adalah bisa pakai sikat. Nah, sikat ini dipakai untuk membersihkan bagian tembok jika ada lumut atau misalkan ada lumpur-lumpur yang menempel. Lalu bisa juga memakai cangkul. Nah, cangkul ini digunakan untuk membersihkan lumpur-lumpur yang terpendam di bak. Jadi secara singkat aja, bisa mungkin sih sambil dialirin ya biar gampang. Jadi biar nggak begitu berat. Buang. Nah, ini dibuang, jangan taruh lagi di dalam. Oh. Dan jika dirasa kolam sudah bersih dan memang sudah siap pakai, pipa outlet ini harus ditutup terlebih dahulu. Jadi nah, si pipanya udah ditutup. Jadi kita biarkan si alir ini mengalir dan mengisi bak untuk pemeliharaannya. Nah, kali ini kita akan melakukan seleksi induk setelah tadi menyiapkan kolam. Nah, sebelumnya kita akan mengenalkan alat-alat dan alat dulu untuk menangkap ikan nila. Pertama, ada seser, lalu ada timbangan, dan juga ada wadah sebagai tempat menimbang dan memindahkan nilainya nanti. Nah, dalam pemijahan alami ikan nila ini, kita menggunakan rasio perbandingan jantan dan betinanya adalah 1:4, di mana satu adalah yang jantan dan 4 itu adalah betina. Sekarang kita coba tangkap dan untuk mengetahui jenis kelamin ikan nila tersebut. Nah, kita cek sekarang jenis kelaminnya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah lubang urogenital ikan nila atau lubang keluar kotorannya. Lalu di sini kita bisa lihat ada 2 buah lubang. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, lubang yang karena betina ini memiliki 3 lubang, yaitu lubang yang pertama sebagai tempat keluarnya kotoran, yang kedua ini lubang yang kedua sebagai tempat keluarnya telur pada saat nanti memijah, dan yang ketiga ada lubang sebagai tempat keluarnya ini urin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jadi sudah kita ketahui bahwa ini adalah jenis ikan kelamin betina, dan biasanya ikan nila betina ini ukurannya lebih kecil dibanding jantan. Ya, 0,0. Stop. Nah, setelah itu, setelah kita setting timbangannya, kita masukkan 8 ekor nila betina. Jadi
8. Nah, sudah didapat 8 ikan nila betina dengan bobot berapa? Bat? Dengan bobot 1 kilo. Nah, selanjutnya kita akan mencari jenis ikan nila jantan dengan mengetahui jenis kelaminnya. Kita coba tangkap. Kita dapat 1. Nah, kita lihat di belakang lubang urogenital ini, ikan nila jantan hanya memiliki 1 lubang dan menonjol seperti ini, dinamakan papila sebagai tempat keluarnya sperma dan urin. Nah, karena tadi perbandingannya 1:4, maka kita mengambil. Nah, sekarang kita masukkan 2 ikan nila jantan ya, untuk mengetahui Jadi target deh. biomas dari ikan nila tersebut. On off. Nah, itu kalau udah masuk dua-duanya. Nah, setelah ditambahkan 2 ekor ikan nila jantan, bobotnya menjadi 1,98 kg. Nah, nanti total biomas dari ikan ini akan dikalikan 1% untuk menghitung jumlah pakan yang diberikan selama masa pemijahan ikan nila ini. Buat step selanjutnya yaitu memasukkan induk ikan ke dalam bak pemijahan. Ikan dimasukkan secara perlahan sembari air inletnya ditutup. Ya, setelah didiamkan sehari, besoknya akan dikasih makan. Ini pakan yang sudah kita timbang. Tadi kan bobot ikannya 1,9 kg. Setelah kita kalikan 1%, maka bobot pakannya untuk 1 hari itu 19,8 gram. Ya, ini sudah sekitar 19,8 gram. Itu diberikan makannya hanya sekitar sehari hanya sekitar 1 kali. Jenis makan. Oh iya, jenis makannya itu menggunakan bintang 888. Pelet tenggelam. Nah, si makannya ya seperti biasa. Nah. Untuk kegiatan pemijahan ikan nila ini berlangsung sekitar 10 hari. 10 hari itu sudah mulai kelihatan burayaknya di bagian permukaan airnya. Nah, untuk cara pemanenannya, pertama itu pemanenan dilakukan pada pagi hari. Ingat, pada pagi hari. Selanjutnya, kita lihat dulu di kolamnya, biasanya sudah ada burayaknya di atas permukaan. Nah, lalu kita menggunakan anco. Kita siuk pelan-pelan. Nah, ini burayaknya. Nah, lalu diangkat sedikit sampai seperti ini. Nah, nanti burayaknya akan berada di tengah sini. Nah, sambil disiuk. Set. Nah, sudah ada burayaknya, lalu dimasukkan ke dalam baskom secara perlahan. Itu lagi, misalnya burayaknya ada di sini, pindah antonya perlahan-lahan. Set, diangkat. Nah, nanti burayaknya kumpul di tengah, siuk lagi. Jadi masukkan lagi ke dalam baskom. Oke? Jadi buat di akhir, karena udah videonya beres, nah ada tugas buat kalian untuk dikerjakan di dalam boxnya. Yang pertama itu soalnya kenapa panen larva ikan nila dilakukan pagi hari. Soal yang kedua, kenapa memakai pelet tenggelam pada proses pemijahan ikan nila secara alami. Soal ketiga, kenapa rasio pemijahan ikan nila 1:4. Soal keempat, kenapa ikan nila mempunyai sifat parental care. Soal terakhir, tulis ulang alat dan bahan yang digunakan serta prosedur secara singkat.